Tengah malam baru pulang. Biasa Bang Juri, habis joget di bar dangdut. Buset dah. Emangnya Po Indun nggak ngomel? Si Indun nggak bakalan tahu. Nah. Jam segini udah molor kayak kebo. Ntar kalau dikunciin gimana? Semua udah saya siapin Bang Juri. Saya kan bawa kunci serep. Udah terserah, sana. Ayo Bang Juri. Iya. Dasar supir truk. Nih, berat ini. Aduh, Emang enak? Ampun. Abang. Makanannya mana? Neng kagak sempet, Bang. Beli nasi uduk aja. Nah, ini dia. Waduh, lagi ngopi Bang. Cuk, tolong beliin Bang Juri nasi uduk ya. Udah mendingan gua yang pergi. Kalau nyuruh dia, belinya mesti 2. Apa-apa Bang, udah sini saya beliin. Bener nih. Sorry nih Cup ya. Duitnya cuma 1.000, dapatnya cuma 1 bungkus. Gak apa-apa. Mau aja dia. Iya. Cuk, ya. Udah Cup? Udah Bang. Nih. Kok 2 sih Cup? Kan duitnya cuma 1.000. Punya duit, buat beli sendiri. Ya enggak Bang. Tadi saya suruh bungkus nasi uduknya jadi 2, setengah-setengah. Emang nendang segitu gue? Bang. Emang dasar si Ucup tukang nebeng. Gue suruh beli nasi uduk sebungkus, dibagi 2, setengah-setengah. Ya, Abang kenapa kagak nyuruh dia bagi 3 aja, biar mak kebagian sekalian. Mak lu tuh bangunnya siang. Lu sediain aja sarapan buat dia, sekalian makan siang. Kan beres. Iya. Nanti tuh si Riki. Makanya, kalau kalian jangan suka siang. Rezeki keburu dipatok ayam. Iya cuy, ayam babon. Pak Yanto enak tidurnya semalam. Aku nggak kasih dia tidur di rumah. Enak aja. Pulang pagi mulu tiap ada di rumah. Dia tidur di mana semalam? Bodoh. Biarin aja. Biar dia tahu rasa. Astagfirullahaladzim. Pak, Yanto, bangun. Bang Juri. Aku numpang tidur. Emang kebonya semalam bangun? Bukan bangun lagi. Aku diseruduk. Bang Juri, aku lagi bingung. Bingung apa? Bingung cara baikin Po Indun? Bukan. Aku lagi bingung gimana caranya kalau aku pulang pagi lagi nggak ketahuan si Indun. Ya udah balik sana. Mau kemana Neng? Ke kampus berapa duit, Bang? Biasa 5.000. 3.000 aja ya, saya kan mahasiswi. Neng, situ lebih beruntung dari saya, bisa kuliah. Kalau saya kan cuma supir bajai. Tapi kan saya belum bisa cari duit sendiri. Oh, situ mah tukeran. Boleh aja. Saya jadi situ, situ jadi saya. Tuh, situ aja gak jadi supir bajai, ya kan? Bukan, saya ogah jadi gendut kayak Abang.
Gue baru buka, Cuk. Gue mohon lo kagak ngutang dulu. Kata orang, kalau warung baru buka udah diutangin, bisa apes seharian. Oleh hal nggak usah nuduh gitu. Saya juga habis makan dari rumah Bang Juri. Kopi, Pok. Iya, Pak. Saya juga satu. Kenapa? Kan Pak Yanto udah beli. Berarti saya boleh ngutang dong. Ya. Ya, Neng. Nih bang, kembaliin 45.000. Ya, si Neng, saya baru keluar, mana ada kembaliannya segitu. Udah Neng aja tukerin dulu sono Kang Warung. Enggak ah, abangnya genit. Suka gangguin mahasiswi. Nih bang. Ah, nambah-nambah kerjaan aja. Mas, tolong tukerin duit dong. Waduh, 50 ribuan. Sorry bang, nggak ada. Yang benar. Iya, ini duitnya kagak ada kembaliannya. Sama yang ini berapa duit, Bang? Oh, yang itu, dompet 3. 3 ya, Bang? Oh ya udah. Nih, kembalian 99.500 rupiah. Benar ya, gua Iya. dulu kembaliannya ya. Oh, iya. Nih kembaliannya. Kasih ya, Bang. Ya, coba hitung dulu aja. Gimana sih lo? Tadi gua minta tukerin kagak ada. Abang gimana sih? Kalau buat tukerin emang kagak ada, tapi kalau buat kembalian emang ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yanto mau nyari Pohindun ya? Bukan, mau pecel. Saya hari ini cuman masak sayur asem aja tuh. Bukan pecel makanan. Itu loh, yang mukanya dibersihin, lalu dipijit-pijit. Oh, itu sih namanya Taisal. Taisal Pak Yanto. Ah, emang mau ke acara apaan sih? Enggak. Nih Pak Yanto, ntar Pohindun pasti makin seneng aja deh sama Pak Yanto. Kalau Pak Yantonya makin rapi, percaya dia sama Oneng. Iya. Mas Yanto. Tolong jangan bilang si Hindul ya, kalau aku ada di sini. Kalau dianya datang kemari bagaimana dong? Catet nih, bakwan 1. Tadi pisang udah 1. Kirain nggak lihat. Emang lu buta? Mau Jok? Hah? Situ nggak melihat Mas Yanto? Tadi sih masuk ke rumah Poneng. Gimana sih orang itu? Tidur di mana aja? Sorry Pak Oneng, aku kirain Mas Yanto ada di sini. Iya Pak. Pak Yanto, Pohinun kok nggak ngenalin Pak Yanto? Padahal kan Pak Yanto cuma ditutup kepalanya doang. Hindun kenal aku kalau langsung melihat wajahku. Atau kalau lagi aku telanjang. Neng, susah. Tukang warung nggak ada yang mau ditukerin. Kalau dibelanjain ada. Dibelanjain di sono. Belanja apaan bang? Abang aja deh yang belanjain. Beli rokok kek. Ye, saya nggak ngerokok. Bang. Berapa biji, Bang? Ya apa nih yang gua makan? Yang bener aja, masa beli gorengan 1, duitnya 50.000? Gua nih beli bukan nukerin. Iya, tapi kan saya belum dapat segitu, Bang. Lu gimana? Ya, soalnya tukerin dulu. Pak Yanto habis ngapain di rumah Poneng? Dicariin Po Indun tuh. Habis pesel. Kayak perempuan aja habis pesel. Pak Yanto lagi deketin cewek lagi ya? Nanti saya bilangin Pohindun loh.
Justru saya ke salon buat si Hindun supaya rumah tangga kami lebih harmonis. Mas Yanto. Sampean itu dari mana aja sih? Aku cariin kemana-mana. Tuh, makan dulu tuh Mas. Aku masakin sup ayam. Kamu makan sendiri aja deh. Aku udah makan. Tuh kan? Emang Pak Yanto nggak suka makan di rumah ya? Kalau makan di rumah kan enak, ditemenin sama istri. Emang masakan Pak Hindun nggak enak ya? Masakan si Hindun sebenarnya enak. Nah, terus kenapa Pak Yanto nggak makan di rumah? Kalau makan di rumah sambil ngeliatin wajah si Hindun, nafsu makan saya jadi hilang. Mau kemana Pak Yanto? Ada urusan. Nanti kalau si Hindun nanyain aku, bilang aku lagi jalan sama si Said. Ada obekan. Objekan apaan Pak Yanto? Pokoknya bilang aja ada obekan gitu. Wah, nggak mau ah, dosa. Ini? Jadi, ntar kalau Pak Hindun nanya, saya bilang Pak Yanto lagi pergi sama si Said, ada obyekan gitu. Pinter lu, Cup. Oke. Lumayan. Goceng. Ente gimana sih Cup? Ente bilang kagak mau ngebohong, takut dosa. Baru dikasih duit goceng aja, ente langsung mau ngebohong. Ya nggak bohong Pak Yanto, gue cuma nyampein doang. Bang Juri, anterin saya yuk. Mau kemana? Udah malam begini. Deket, anterin saya bolak-balik. Nanti saya bayar 20.000. Ya boleh. Nggak lama kan? Enggak. Ayo. Mau kemana sih? Ada pesta kondangan. Pak Hindun nggak ikut? Dia lagi sakit. Ayo. Ayo Bang Juri, buruan. Sekarang ente ada pintu Po Indun, aneh nggak mau ikut-ikutan. Tenang aja, gue yang tanganin. Mas Yanto. Pak Yanto, kalau mau ke pesta kok cuma pakai kaos doang? Yang itu sudah saya pikirin Bang Juri. Bang Juri, ayo turun. Pak Yanto aja yang masuk, saya langsung pulang. Masuklah, bareng sebentar aja. Pak Yanto, ntar kalau pulang, Pak Oneng pasti marah. Kalau ketahuan saya masuk ke tempat beginian. Makanya jangan sampai ketahuan. Ayo. Sini. Ayo buruan. Mak. Udah malam begini, Bang Juri kok belum pulang juga ya? Ya mudah-mudahan aja dia kagak tabrakan. Emak kok ngomongnya begitu sih? Kalau Bang Juri beneran tabrakan bagaimana? Gue juga kagak ngarepin dia tabrakan, Oneng. Oneng juga nggak mau kalau Bang Juri sampai tabrakan, Mak. Iya kalau dia tabrakan, duit dari mana buat gantiin biaya orang yang dia tabrak? Bang Said. Bang Said. Ada apaan sih Po? Situ lihat Mas Yanto enggak? Tanya aja deh sama si Ucup. Bang Ucup. Bang Ucup. Ya. Cepetan. Ih,
Tuan. Ada apa sih, Bu Hindun? Situ ngeliat Mas Yanto enggak? Katanya sih pergi masih Said. Loh, ada objekan. Itu Bang Said di rumah. Emangnya Mas Yanto pergi sama situ ya? Enggak kok. Dari tadi aneh di rumah. Lu gimana sih Bang Ucup nih? Ya, saya mana tahu. Itu kan katanya Pak Yanto. Mendingan Po Indun tanya deh sama Po Oneng. Sorry Pak Oneng lihat Mas Yanto. Dari tadi siang kok belum pulang ya? Emangnya kalau dia kagak ada sampai malam-malam begini biasanya pergi kemana? Biasanya sih nongkrong di pos ronda. Nggak mungkin dia pergi jauh. Soalnya dia kan lagi nggak punya duit. Siapa bilang si Yanto kagak punya duit? Nah, tadi siapa pinjam sama gue? Pakai pinjam duit segala. Buat apaan ya? Dia bilang sih katanya dia lagi mau jualan. Po Hindun kagak usah nyari Pak Yanto di pos ronda ya. Soalnya waktu Oneng sore lewat ke sono, Oneng nggak ngeliat Pak Yanto jualan di situ. Ayo Bang Juri, masuk. Saya nggak punya duit, Pak Yanto. Jangan khawatir. Saya yang bayar. Saya habis dapat pinjaman dari bank. Mak, tumben Mak mau minjemin duit ame orang. Mak nggak takut duit Mak dihabisin ame Pak Yanto? Justru gue lebih seneng kalau duitnya si Yanto cepet habis. Nih, yang penting gue udah dapet nih barang sebagai jaminan. Nah, Itu pasti kalungnya Po Hindun. gue kagak peduli. Gue tahu harga nih barang lebih mahal daripada duit yang si Yanto pinjem. Siapa yang Hansen? Jangan pernah memberitahu nama dan alamat kuda yang sebetulnya gitu. Terima kasih Lucy. Untuk penyanyi berikutnya akan saya tampilkan penyanyi utama dari Bar Fantastik yaitu Henny. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Halo. Halo juga. Aduh, Om Yansen bawa temen nih. Kayaknya bukan perutnya aja deh yang gendut. Dompetnya pasti juga gendut. Sih, kenalin teman saya. Ah, iya. Lucy. Pak. Bari. Oh, Pak Bari. Kalau emang bener bajanya sampai mogok, Mak. Kasian banget nih Bang Juri ya. Coba, Mak. Abis narik seharian, dia kudu benerin bajanya juga. Udah, mendingan lu tidur aja sono. Tapi Mak, kalau Bang Juri belum pulang, mana bisa Oneng tidur.
Lagian ini kan malam Jumat, Mak. Giliran Lucy ke belakang dulu ya. Lucy titip tas Lucy dulu ya. Kacau Dur, cabut. Cup. Oh. Kenapa nih? Mogok. Pasti takut bininya pada bangun nih. Pak Yanto tuh yang takut poin Lun bangun. Takut nggak dikasih tidur rumah lagi. Bukannya aku takut, tapi aku nggak mau ribut. Aku kan suaminya. Kapan saja aku bisa masuk ke rumahku sendiri. Ya udah, kok boleh kagak pulang? Pak Yanto, pulang duluan sono. Enggak ah, aku masih ingin ngadem di luar. Bang Juri saja sana masuk. Saya juga masih mau ngademin mesin bajai. Udah deh, kita tidur lagi ya. Ya Bang. Iya deh. Tunggu Cep, sebentar. Boleh nggak aku numpang tidur di rumah kamu? Soalnya di rumahku banyak nyamuk. Sama, di rumah saya juga banyak nyamuk. Nih buat beli obat nyamuk. Yuk. Bang Juri, bangun! Astagfirullahaladzim. Waduh, saya kesiangan nih Pak Yanto. Tasnya si Lucy, Bang Juri, simpan aja di rumahnya Bang Juri. Pak Yanto bawa pulang aja deh sana. Bang Juri takut sama Mbak Oneng ya? Saya nggak takut sama bini Pak Yanto. Tapi kenapa Bang Juri tidur di sini? Saya bukannya takut, cuman saya kasihan bangunin Oneng malam-malam. Kalau begitu, tas ini kita titipin aja di rumah Bang Ucup. Beres kan? Saya pulang aman, Bang Juri juga pulang aman. Tapi saya mesti cari alasan yang tepat. Kenapa saya pulang pagi? Bilang aja, waktu Bang Juri nganterin saya ke pangkalan truk, kita ditangkap polisi. Disangka teroris yang bawa bom. Dan diinterogasi sama polisi di kantor polisi semalam suntuk. Oneng mana percaya sama alasan kayak begitu. Udah bos sana. Aduh Neng, gue semalam waktu nganterin Pak Yanto ke pangkalan truk, gue sama Pak Yanto ditangkap polisi, disangka teroris yang bawa bom. Terus gue sama Pak Yanto diinterogasi semalam Bang di kantor polisi. Oh gitu. Kalau nggak percaya tanya aja Pak Yanto. Iya, Oneng percaya. Cuma Bang tadinya Oneng pikir semalam Abang udah pulang. Soalnya pas Oneng lihat ke depan pagi-pagi, bajai Abang ada di depan. Oh, jadi lu nggak tahu gue tidur di luar? Katanya Abang semalamnya di kantor polisi. Maksud gue disuruh tidur di luar, bukan di dalam sel sama polisi. Soalnya gue sama Pak Yanto nggak bersalah. Tanya aja Pak Yanto sana. Iya.
Pagi-pagi mau kemana, Pak Hindun? Mau nyariin Mas Yanto. Dari kemarin sore belum pulang. Pak Hindun lagi kebingungan tuh. Nyari Pak Yanto dari kemarin belum pulang. Pak Yanto tidurnya di rumah Ucup kan, Pok? Masa sih? Ani juga bingung, Pok. Pak Yanto makin aneh aja. Tadi malam Ani lihat, Pak Yanto pulang bawa tas cewek. Kemarin dia juga kesalahan Pak Oneng facial. Jangan-jangan Pak Yanto mulai jadi bencong, Pok. Masa sih? Bang Ucup, bangun dong. Ada apaan, Pak Yanto? Saya titip tas ini ya. Tas siapa nih? Tasnya Pak Hindun ya? Bukan. Pokoknya kamu simpen dulu, nanti malam saya ambil. Saya pulang dulu ya. Pak Yanto! Apa lagi? Itunya tutup dulu dong. Soal uang tutup mulut, beres. Bukan. Tapi resleting celana Pak Yanto tutup dulu. Waduh. It, gue sih masih nggak percaya kalau Pak Yanto mulai demen sama laki. Bang Ucup, nanti malam saya kesini lagi ya. Masya Allah. Masa sih Pak Yanto lebih suka masih Ucup daripada Pak Hindun? Halo, siapa nih? Yansen. Bukan. Ini Yusuf bin Sanusi. Iya emang, ini bukan handphone saya, teman saya yang bawa. Ya kalau situ mau datang aja ambil. Hah? Handphone saya? Ada, tapi lagi dicas. Maaf Mbak, tahu rumah Yusuf bin Sanusi? Oh, si Ucup hitam. Mungkin juga. Saya kenalnya cuma lewat handphone. Berarti bukan si Ucup. Soalnya kalau yang namanya Ucup kagak mungkin punya handphone. Dia pakai handphone saya Mbak. Katanya belum pernah ketemu. Kok bisa si Ucup minjem handphone Mbak? Ceritanya panjang Mbak. Rumahnya si Ucup yang mana ya? Nah. Tuh yang di depan. Tapi orangnya kalau bangun siang, Mbak. Mbak mendingan tunggu sini aja deh. Biasanya dia kalau bangun datang kemari bawa gelas buat minta kopi. Ya. Mau duduk-duduk boleh deh. Saya ke belakang dulu ya. Iya, makasih Mbak. Mau nyalon ya Mbak? Bukan. Saya mau ketemu sama Yusuf bin Sanusi. Halo. Kenalkan, saya Yusuf bin Sanusi. Saya Lucy. Saya mau ambil tas sama handphone saya yang semalam dibawa sama Om Yansen. Om Yansen? Sebentar, saya ambilin ya. Oh iya. Makasih. Ngomong-ngomong Mbak, bagaimana ceritanya? Tas sama handphone Mbak bisa sama si Ucup. Gini Mbak ceritanya. Saya kan penyanyi di bar dangdut. Iya. Semalam waktu saya nyanyi, ada yang ribut. Tas saya ada yang bawa. Oh, si Ucup yang bawa tas Mbak? Bukan. Si Ucup yang bikin ribut? Bukan. Semalam Bang Ucup nggak ada di sana kok Mbak. Ya, terus si Ucup ngapain dong? Pak Yanto,
Gimana nih Pak, yang punya handphone datang? Waduh, dia ngomong apaan? Dia bilang tamu langganannya yang di bar bawa kabur handphone sama tasnya. Terus gimana nih, kasihin nggak? Udah deh, kamu kasihin aja. Tapi dia bilang yang ngambil itu orangnya agak kurus dan botak. Enak aja saya dibilang botak. Bukannya Pak Yanto, namanya Om Yansen. Mbak, ini tas sama handphonenya. Oh iya, makasih ya. Bang Ucup nanti datang ya ke tempat Lucy nyanyi. Iya Cup, lu datang aja. Jadi ntar kalau ada keributan di tempat dia nyanyi, lu bisa bawain tas dia lagi, ya? Ngapain sih abang? Itu temennya si Ucup. Dia lagi nyari orang yang namanya Pak Yansen ame Pak Bari. Bilangin gua gak ada. Orang dia nyarinya Pak Bari, bukan Pak Bajuri. Abang mau kemana? Gua mandi lagi, kuping gua belum bersih. Maaf Mbak, boleh numpang ke kamar kecil? Boleh, boleh. Tapi masih ada laki saya di dalam. Oh iya, iya. Iya. Bang, temannya si Ucup mau numpang ke kamar mandi. Bang, cepetan. Iya, iya, iya. Makasih banyak Bang Ucup ya. Jangan lupa nanti datang ke tempat Lucy ya. Oh, oke. Bang Ucup pasti datang kok. Bener? Oke. Dah. Siapa itu, Cup? Biasa, kenalan gue. Lu berani-beraninya bawa dia kemari. Memangnya kenapa? Kalau dia tahu siapa lu, dia kagak bakalan mau ketemu lu lagi. Oh, yang ini lain. Malah dia nyuruh saya main ke bar tempat dia nyanyi. Same aja, Cup. Dia nggak bakalan mau ketemu sama lu lagi. Soalnya dia tahu lu nggak bakalan punya duit buat datang sono. Om Yansen. Aduh, kok baru datang sih? Pak Bari. Yuk, apa kabar? Yuk, sini yuk. Yuk. Tas sama HP-nya udah dikembaliin kan? Oh, sudah. Nah, kita orangnya baru datang. Halo Om Yansen. Kenalin, Yosef. Oke deh, cari duduk sendiri ya. Iya, iya. Lucy buatin minum dulu. Oke. Silakan ya. Oke, kita kemot. Arang Batok. Emang lu punya duit, mari? Enggak, Pak. Nah, lu tahu di sini bukan kayak di warung koleha, boleh ngutang. Saya emang nggak punya duit, Bang. Tapi kan Bang Juri sama Pak Yanto punya. Aja lu, siapa mau bayarin? Udah, saya pulang sekarang. Mumpung masih sore, mau Oneng sama Po Indun pasti belum tidur. Jangan. Kamu di sini aja. Biar saya yang bayarin. Oke, kita asoy. Ada siapa sebenarnya? Bang Ucup! Bang Ucup! Bang Ucup! Bang Ucup! Si Ucup nggak ada, Po. Jadi Mas Yanto nggak main catur di sini toh? Enggak, Po. Soalnya si Ucup udah keluar dari tadi sore. Tanya aja deh sama Po Oneng. Semalam sih kayaknya Pak Yanto jalan sama Bang Juri. Pak Oneng, Bang Juri jalan sama Mas Yanto nggak? Saya juga lagi nungguin Bang Juri, Po.
Kalau tadi pagi Bang Juri bilang sama saya, kemarin malam dia ditangkap polisi waktu nganterin Pak Yanto. Saya bingung loh. Kalung sama cincin saya nggak ada. Apa dibawa Mas Yanto ya? Kalau gitu pas deh Pok Pade. Pas apa Bang Said? Kemarin Pak Yanto facial di tempat Poneng kan? Iya. Terus tadi pagi Ane lihat Pak Yanto bawa tas cewek. Masa sih? Terus semalam Bang Juri nganterin Pak Yanto ke pangkalan. Bisa jadi Pak Yanto. Bisa jadi apa Bang Said? Pak Yanto jualan tas cewek di pangkalan. Ya, soalnya kan katanya dia minjem duit sama emak buat jualan, ya kan? Bukan. Maksud Ane, mungkin aja ya. Ini baru kemungkinan ya. Iya. Pak Yanto udah jadi banci. Dia nggak pernah nyolek-nyolek saya lagi. Ada apaan sih? Ribut aja. Ngantuk juga. Bang Juri nganterin Pak Yanto buat mangkal jadi banci. Tapi biasanya kan kalau banci mangkal dapat duit. Oh. Tapi kenapa Pak Yanto pakai minjem duit deh? Kalau bancinya ke si Yanto, Iya. laki-laki mana yang mau bayar? Ade juga, dia yang mesti bayar. Situ yang nyariin kendaraan, terus kita sama-sama nyusulin Mas Yanto. Iya, cepetan deh, It. Gue ngeri kalau Pak Yanto kagak dapet korban, ntar Bang Juri yang jadi sasaran. Itu kan tahu tempat pangkalnya Mas Yanto. Nggak tahu, Po. Kita tanya aja sama si Ucup. Soalnya Pak Yanto lagi deket sama si Ucup. Pasti si Ucup tahu di mana mangkalnya Pak Yanto. Tapi Bang Ucup kan lagi keluar. Tadi sih dia bilang mau pergi ke tempat kerja temen ceweknya yang datang tadi pagi. Oh, si Lucy, itu namanya si Lucy. Katanya dia kerja di bar fantastik. Kalau gitu, kita susulin si Ucup dulu. Iya deh. Gue ikut. Ngapain sih pakai ikut-ikutan segala? Gue kan pengen lihat tampangnya si Yanto jadi bencong. Kasihan Pak Yanto, akhirnya ketangkap juga sampai tangkap boneknya. Sampai pakai. Penyanyinya, penyanyi yang cakep dong. Nyawer, jangan itu. Udah dibekelin sama Pak Yanto nih. Goyang dompet. Mas Yanto paling ganteng. Saya suka Mas Yanto, suka sekali. Sawer. Sekali.